Bab 696. Puncak Kekuatan Tempur. Mengaum. Di bawah tatapan semua arah, raungan naga yang kuat terdengar dari dalam tubuh Harley. Detik berikutnya, energi dan darah Harley yang hancur melonjak dalam sekejap. Energi darah berwarna emas melonjak dan terbakar seperti api, menyebabkan ruang terdistorsi. Mengaum. Seiring dengan auman naga yang bergema di langit, pelangi ilahi muncul dari tulang tengkorak Harley, langsung menembus langit. Seketika itu, cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi berwarna emas. Setiap helai sangat berat, bahkan rambut emas panjang mengalir seperti air terjun juga diwarnai dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama auranya juga naik satu level, tidak lebih lemah dari Zhen Yi. Sialan, tiba-tiba, keempat sisi meledak, Harry King juga tidak menunjukkan seluruh kekuatan. Banyak mata orang menatap lurus ke sana. Harry King, sang dewa pembunuh, benar-benar memiliki gaya pahlawan yang tak tertandingi. Pada saat ini, Lewi dan yang sedang melihat Harley ini juga berseru. Sialan, kekuatan tempur ini sebanding dengan Zhen Yi. William Wei dan lainnya yang berada di samping berteriak dengan semangat. Mereka bahkan tidak tahu Harley memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Ternyata dia menyembunyikan kekuatan tempur. Di tengah kerumunan, Nancy Ji membuka mulutnya mengatakan demikian. Matanya penuh dengan keterkejutan. Sekarang orang yang berada di formasi batas wilayah ini benar-benar bisa menghancurkan kesombongannya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, maka hasilnya tidak menentu. Di sini, Andrian Haotian menarik napas dalam-dalam, matanya penuh dengan keheranan. Dia akan menang. Azula Haotian yang berada di samping tampak mabuk dengan kedua tangannya dalam pose berdoa. Kakak, dia benar-benar pahlawan yang tak tertandingi. Yona Sangguan tersenyum simpul, penglihatanmu memang sangat bagus. Terkejut aku, mata Melanie Sangguan menjadi kabur, dia melihat hingga terpesona. Bayangan emas itu begitu gagah di matanya, pada saat ini sedang mengukir di hatinya. Ada penampilan Raja Pisau yang agung pada masa lalu. Tuan Suge menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Ayah ada di sini, pasti akan kagum juga. Desi tersenyum manis, tampak sedikit terpesona. Pembahasan ini pun bergejolak. Namun, ada beberapa orang merasa senang dan ada beberapa merasa khawatir. Melihat kekuatan tempur puncak Harley, wajah penguasa tiga sekte itu menjadi murung. Terutama Master Tong Xuan, wajahnya tampak sangat suram. Adegan pada saat ini benar-benar membuatnya menggosok tangan. Kekuatan Harley saat ini sudah sebanding dengan Zhen Yi. Dia harus mati. Tidak hanya Master Tong Xuan, mata leluhur sekte Qing Yun dan sekte Zheng yang juga memancarkan cahaya sedingin es. Ini adalah dunia yang kejam, jika bukan teman berarti musuh. Apalagi mereka memang mempunyai dendam. Jika orang dengan potensi besar seperti itu diberi waktu yang cukup, bagi mereka ini akan menjadi berita buruk. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dalam pembahasan tersebut, auman Zhen Yi terdengar dalam formasi batas wilayah. Dialah orang yang bertarung melawan Harley, dia merasakan perasaan yang paling dalam. Kekuatan bertarung Harley hampir setara dengannya. Hal ini berarti Harley tidak hanya memiliki kualifikasi bertarung melawannya, dia bahkan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Ketika memikirkan hal ini, cahaya ganas tiba-tiba muncul di mata Zhen Yi. Menekan. Dengan raungan tersebut, energi dan darahnya melonjak, mengalir ke Gunung Naga yang menekan Harley, ingin menghancurkan Harley menjadi abu di tempat. Bangkit. Harley yang berada di bawah mendengus dingin, mengangkat tangannya ke langit dan mengangkat Gunung Naga ilusi yang besar. Dengan cara ini, Zhen Yi menekan ke bawah, sementara Harley sedang menahan ke atas.
Keduanya menggunakan Gunung Naga Ilusi sebagai media untuk bertarung satu sama lain. Kekuatan teror ditanamkan di dalamnya, menyebabkan ruang kehampaan terus bergemuruh. Lemah dan kuat. Hati para penonton dari segala penjuru telah tergantung di tenggorokan. Ledakan. Dengan raungan yang menghancurkan dunia, Gunung Naga Ilusi meledak. Keduanya yang tampaknya sedang bertarung juga terguncang kembali. Zenyi yang baru saja menstabilkan tubuhnya ini menunjuk ke langit. Tiba-tiba langit menjadi gelap, hari yang cerah seperti malam. Melihat langit yang gelap di kejauhan, itu adalah bintang yang terang, bersinar dengan cahaya berbagai warna. Satu demi satu pedang bintang jatuh ke langit seperti hujan, indah dan berwarna-warni, tetapi setiap bintang tampak sangat ganas, dengan kekuatan menembus yang kuat. Sialan. Melihat hujan pedang cahaya bintang yang menutupi langit, para penonton melihat hingga kulit kepala mati rasa. Ini adalah serangan kelompok besar yang tidak bisa dibedakan. Di sini, melihat hujan pedang jatuh dari langit, Harley Ye mencibir. Dia sudah pernah melihat tangisan naga mistik, itu memang serangan kelompok yang kuat. Di bawah perhatian semua orang, dia tiba-tiba berdiri diam dan memegang pedang Cixiao di tangannya. Detik berikutnya, bayangan pedang terbentuk di tubuhnya. Kemudian, bayangan pedang dibagi menjadi dua jalur menjadi 4 jalur menjadi 6 jalur. Dalam waktu yang singkat menempatkan seluruh tubuhnya sebagai pusat, segenggam bayangan pedang muncul, menembak secara bolak-balik, terus-menerus meringkuk, masing-masing sangat tajam, jumlahnya sangat banyak hingga membuat kulit kepala orang terasa mati rasa. Berdiri di antara 10.000 pedang, dia bukan lagi satu orang, tetapi merupakan sebuah pedang ilahi yang ganas, kepala dari 10.000 pedang. 10.000 pedang menyatu. Melihat metode rahasia yang dilakukan oleh Harley Ye, banyak orang tiba-tiba bangkit dari kursi, karena mereka telah melihat metode rahasia seperti itu sebelumnya. Dia juga bisa menyatukan 10.000 pedang. Di antara kerumunan, Nancy Ji menatap formasi batas wilayah dengan bingung. Ini, metode rahasia macam apa ini? Penonton tercengang. Tidak semua orang pernah melihat metode rahasia ini. Itu adalah 10.000 pedang menyatu. Senior tua yang mengetahui hal itu mengelus jenggotnya dengan lembut, ada makna yang dalam di mata tuanya. 10.000 pedang menyatu. Zenyi berdiri di langit ilusi, menatap langit ilusi, menyaksikan bayangan pedang terbang. Sepertinya teringat seseorang pada masa lalu yang juga telah melukainya dengan metode rahasia ini. 10.000 pedang menyatu. Ketika Zenyi tertegun, Harley Ye mendengus dengan pelan. Dia tiba-tiba melambaikan pedangnya dan menunjuk ke langit. Seketika, bayangan pedang yang berada di sekelilingnya berbunyi, seolah-olah telah mendengarkan perintahnya. Arah ujung pedang adalah arah yang ditunjukkan oleh Harley Ye. Semua pedang berbunyi, semua pedang menembak. Zeng, zeng, zeng. 10.000 pedang adalah senjata ajaib. Apa yang diinginkan hati, pedang akan menghancurkannya. Pedang bisa berubah menjadi 1.000 pedang. 10.000 pedang menyatu. Zeng, zeng, zeng. Pada saat yang sama, hujan pedang Zenyi juga turun dari langit. Di hadapan semua orang, pedang energi Harley Ye dan hujan pedang Zenyi sudah sangat dekat. Jika mengatakan jumlah hujan pedang Zenyi bisa menutupi langit, maka jumlah energi pedang Harley Ye bisa menutupi bumi. Seluruh dunia diselimuti energi pedang dan hujan pedang, cemerlang dan penuh warna, menguraikan sebuah pemandangan yang indah. Bang, bang, bang. Ketika pedang energi pertama bertabrakan dengan cahaya pedang pertama, suara benturan logam terus terdengar. Memandang langit di kejauhan, energi pedang dan pedang hujan sedang berebut kekuasaan. Energi pedang silih berganti memusnahkan,
kilatan cahaya pedang silih berganti, keluasan pemandangan, getaran tirani, dan formasi batas wilayah bergetar. Sialan! Di antara kerumunan, banyak orang sudah menutup telinga mereka, karena suara senandung yang keras dari benturan antara energi pedang dan hujan pedang terlalu sulit ditanggung banyak orang. Telinga banyak orang dikejutkan hingga mengeluarkan darah. Bersambung. Bab 697. Mirip, sangat mirip. Bunuh. Dalam suara 1000 pedang, Zhenyi berdiri di langit tinggi menyerang kemari. Energi pedang Harley Ye mengenai armor naga mistik, sehingga muncul percikan api yang terang. Melihat hal ini, Harley Ye mencibir, lalu pedang Cixiao menghempaskan pedangnya. Semua pedang bersatu. Seiring dengan omelan Harley Ye yang pelan, energi pedang yang awalnya 1 pedang menjadi 10.000 pedang ini ternyata berubah dari 10.000 pedang menjadi 1 pedang. Zeng! Seiring dengan suara dentang yang menusuk, pedang energi yang dipadatkan dari 10.000 pedang menjadi 1 pedang ini melonjak ke langit, sepanjang jalan menghancurkan ruang kehampaan, tidak mengenakan apa-apa di lubang yang bergerak dan naik ke langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Krek! Di tempat kejadian, Zhenyi yang turun dari langit ini mengenakan armor naga mistik saja tertusuk hingga menembus, dadanya ditusuk oleh pedang. Perang! Harley Ye yang berada di bawah berteriak dengan keras, melangkah keluar dalam 1 langkah dan menyerang ke langit. Armor astral langsung terpanggil. Armor astral dipanggil secara instan, maju dalam 1 langkah, dan menyerang ke langit. Armor astral. Melihat armor astral di tubuh Harley Ye, banyak orang menyipitkan mata pada saat yang bersamaan. Ekspresi Zhenyi yang terluka parah tampak garang, dia menstabilkan tubuhnya, dan menyerang lagi. Menekan. Seiring dengan raungan dari Zhenyi, 9 energi naga yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi bentuk naga dan meraung ke arah Harley Ye. Melihat ini, Harley Ye mendengus dingin. Dia membuka gambar formasi Patkua yang besar setinggi puluhan kaki. Kekuatan misteriusnya mengubah energi 9 naga hancur menjadi kosong. Bahkan Zhenyi yang baru saja menyerang kemari ini membeku sesaat. Gambar formasi Patkua. Pada saat ini, semua orang menatap peta formasi besar yang berada di kaki Harley Ye lagi. Sepasang mata berubah menjadi lebih dalam. Di dalam keterkejutan itu, Harley Ye telah maju 1 langkah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia seperti angin, cepat hingga tidak nampak bayangan dengan sebuah pedang yang tak tertandingi. Zhenyi yang tertegun itu tertusuk untuk kedua kalinya. Teknik Feng Shen. Di tengah keterkejutan, Harley Ye terus melambaikan tangannya. 1 demi 1 energi pedang yang tak tertandingi menghantam ke Zhenyi. Kemudian cahaya emas bayangan naga 9 menjadi 1 dan bayangan tinju cahaya keemasan tak tertandingi. 6 nadi supranatural, Mighty Dragon, tinju Bahuang. Mengikuti suara yang mengejutkan itu, mata semua orang pada dasarnya terfokus pada Harley Ye. Semua orang menyipitkan mata, mata semua orang bersinar dengan makna yang dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Adegan pertempuran sangat tragis, membuat langit dan bumi mengaum, formasi batas wilayah bergetar, pertarungan itu dapat menghancurkan bumi. Semua pedang bersatu, 10.000 pedang menyatu, armor astral, gambar formasi Patkua, teknik Feng Shen. Melihat pertempuran dalam formasi batasan wilayah, Nancy Ji yang berada di antara kerumunan tampak sedikit terpana. Harry Qin sebenarnya dewa atau apaan? Mengapa ada begitu banyak kebetulan? Di sisi lain, Yona Sangguan menatap dengan tertegun, cahaya mata yang indah menatap sosok Harley Ye dengan tatapan heran dari waktu ke waktu. Apakah kalian tidak menemukan bahwa Harry Qin sangat mirip dengan seseorang?
kata Master Sekte Han Yue sambil melihat sekeliling, matanya tertuju pada Master Tong Xuan untuk sesaat. Sangat mirip, Harley Ye, semua orang menarik napas dalam-dalam. Melihat Master Tong Xuan lagi, wajahnya tampak sangat suram, terutama ketika dia mendengar nama Harley Ye. Dia memiliki kemarahan yang tidak dapat dijelaskan, karena Harley Ye yang sebelumnya itu berkali-kali menghancurkan keagungannya. Apakah kalian menemukan sesuatu? Tidak hanya mereka, tetapi semua orang dari Sekte Zheng Yang dan Sekte Qing Yun juga menyipitkan mata mereka. Semua yang dia tampilkan adalah semua kekuatan supranatural dari Harley Ye. Ini bukan penampilan orang biasa. Siapakah kamu yang sebenarnya? Raungan formasi batas wilayah mengguncangkan langit, mata Zhen Yi yang bertarung dengan Harley Ye berwarna merah darah dengan cahaya yang ganas. Melihat begitu banyak kekuatan supranatural yang familiar dan mendominasi membuat dia terpikir musuh besar yang membuatnya sangat marah. Menurutmu siapakah aku? Harley Ye tertawa usil. Aku akan merobek topengmu. Zhen Yi meraung dengan aura pembunuh yang mengerikan. Sebuah segel naga mistik mendorong ke ruang kehampaan, kemudian jari mistik menembus ke ruang kehampaan. Jurus 8 naga mengepung dan menyerang ke arah Harley Ye dari 9 arah. Kamu, Harley Ye mendengus dingin, serangannya kuat dan mendominasi. Sebuah tinju bahuang mencampur banyak metode rahasia untuk melawan segel naga mistik milik Zhen Yi. Kemudian 8 bayangan naga emas dengan satu telapak tangan menghadang jurus 8 naga Zhen Yi. Pedang 6 nadi supranatural seketika melawan jari mistik Zhen Yi. Ledakan, ledakan. Teknik rahasia yang kuat terus bertabrakan satu persatu, getarannya begitu hebat sehingga langit ilusi hampir runtuh. Ah! Zhen Yi mengeluarkan sebuah raungan, kemudian naik ke langit dan berdiri di kehampaan yang halus. Zeng! Seiring dengan suara dentang pedang pembunuh, sebuah pedang pembunuh muncul di tangannya. Kemudian, kekuatan jiwa naga yang bergulir mengalir ke dalamnya. Seiring dengan kekuatan jiwa naga yang mengalir, pedang pembunuh bersenandung dan bergetar, cahaya ilahi yang menyilaukan terus berkumpul. Trik ini lagi. Harley Ye mencibir, kemudian mengambil napas dalam-dalam, pikirannya bergerak, dia memanggil api spiritual 7 warna dan petir surgawi berwarna emas. Api sejati 7 warna, petir surgawi berwarna emas. Aku tahu Harley Ye memiliki begitu banyak kekuatan supranatural, ternyata dia juga memiliki api sejati dan petir surgawi. Mengapa aku merasa mereka adalah orang yang sama? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Harley Ye. Terlalu banyak orang yang ingin segera melepaskan topengnya karena sekarang dia sangat mirip dengan seseorang yang berada di dalam ingatan mereka. Di tengah pembahasan tersebut, api spiritual 7 warna telah berubah menjadi bara api busur ilahi. Petir surgawi telah menyatu menjadi panah ilahi guntur. Kaki kiri Harley Ye telah tekuk ke depan, kaki kanan ditarik ke belakang dan lurus, seluruh tubuhnya bersandar ke belakang, panah telah ditempatkan pada tali busur, dan ditarik sangat dekat dengan penuh. 7 warna busur ilahi emas sangat mempesona. Api ilahi guntur, sepanah memisahkan sedunia. Pada saat ini, suasana di tempat kejadian gempar lagi. Langit dan 10.000 alam, mistik kembali menjadi satu. Seiring dengan raungan dari Zhen Yi dari ruang kehampaan, pedang pembunuh emas yang mengumpulkan kekuatan mengerikan ini tiba-tiba terlepas dan menembak dari langit. Api ilahi guntur, sepanah memisahkan sedunia. Seiring dengan teriakan ringan dari Harley Ye, dia mengendurkan tali anak panahnya dengan pelan, panah ilahi guntur melesat ke langit. Pada saat ini, semua orang telah berdiri, mengangkat wajah mereka dan menatap langit ilusi. Di bawah perhatian semua orang, panah ilahi guntur yang berwarna emas melesat ke langit dan pedang pembunuh emas yang turun dari langit mendekat tanpa batas. Pada saat ini, emas dan emas sama-sama mempesona,
panah dan pedang tidak ada bandingannya, sama-sama sangat mempesona di atas langit. Ledakan. Seiring dengan suara gemuruh yang menggetarkan dunia, panah ilahi guntur berwarna emas dan pedang pembunuh berwarna emas bertabrakan, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Seketika itu ruang tersebut meledak, berpusat pada titik di mana panah dan pedang bertabrakan, lingkaran menyebar ke segala arah, kemanapun dia lewat, ruang itu terdistorsi, bahkan formasi batas wilayah saja hampir retak. Pui. Di tempat kejadian, Zendiyi yang berdiri di langit ilusi ini memuntahkan darah dan terbang keluar. Krek. Zendiyi memuntahkan darah dan terbang terbalik. Topeng di wajah Harley Ye juga meledak pada saat yang sama. Seketika itu, sebuah wajah dengan sudut yang terlihat jelas, tetapi membawa sedikit perubahan dan sedikit kelelahan muncul di depan dunia. Bersambung. Bab 698. Dewa Pembunuh Herikin, Dewa Pil Harley Ye. Krek. Suara topeng yang retak terdengar sangat jelas. Dalam badai ini, bayangan tubuh Harley Ye tinggi dan tangguh, pakaiannya yang bernoda darah mencicit dengan keras, rambut hitamnya seperti air terjun yang melayang di langit. Seluruh dunia justru jatuh ke dalam ketenangan yang mematikan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada wajah itu. Tenang. Keheningan yang menakutkan antara langit dan bumi adalah mata yang berkedip dengan berbagai ekspresi, ada yang kaget, tidak percaya dan bingung. Aku tidak salah melihat kan? Setelah 3 atau 5 detik, seseorang membuka mulut dan mengira mereka salah melihat. Banyak orang menggosok mata mereka tanpa sadar, tetapi ketika mereka melihat lagi, benar-benar merupakan orang yang masih hidup. Dia adalah orang yang meninggal secara tragis di bawah tatapan mereka. Pil, Dewa Pil Harley Ye. Dia masih hidup. Dewa Pembunuh Herikin adalah Dewa Pil Harley Ye. Mereka adalah orang yang sama. Banyak ekspresi orang berubah menjadi indah dalam sekejap. Hanodan, apakah aku salah melihat? Di antara kerumunan, Lewi dan membuka mulutnya dengan ekspresi sedikit termenung. Mungkin saja. Hano dan juga membuka mulutnya dan menatap pemuda yang berdiri di formasi batas wilayah dengan tak percaya. Herikin adalah Harley Ye. Lewi dan merasakan mulutnya agak kering. Sekarang adegan ini benar-benar seperti drama yang berada di luar imajinasinya. Untuk sesaat, tubuh Lewi dan Hano dan yang bersemangat ini bergetar, bahkan identitas mereka yang begini saja bisa kehilangan kesabaran. Bagaimana mungkin mereka bisa terpikir Dewa Pembunuh Herikin merupakan Dewa Pil mereka, Harley Ye? Apakah ada hal yang bisa lebih menarik dari hal ini? Herikin adalah Harley Ye. Anira Swan yang berada di samping menatap Harley Ye dengan tatapan tidak percaya. Sekujur tubuhnya seperti tersambar petir, mati rasa dan kehilangan kesadaran. Ketika melihat itu, dia mengangkat tangannya dan menutupi bibirnya secara tidak sadar. Pemuda yang begitu bangga di panggung pembuatan pil yang dia kagumi itu ternyata masih hidup. Harley Ye, itu benaran kamu ya? Menatap Harley Ye di formasi batas wilayah, mata Shirley Luo menjadi buram, di atas wajah kecilnya penuh dengan air mata, karena pria yang membuat dia rindu ini ternyata masih hidup. Sekarang aku tahu kenapa dia memukuli kita pada malam itu. William Wei, Robert Chen, dan Alvaro Lee yang berada di sebelahnya terbatuk. Mereka merasa sekujur tubuh terasa dingin, mengintip orang mandi, kenapa tidak dipukuli sampai mati. Kami saja tidak percaya bahwa kami masih berdiri di sini hidup-hidup. Itu benar-benar kamu. Di antara kerumunan, Nancy Ji yang menyamar sebagai seorang pria ini menatap Harley Ye dengan linglung, dan tersenyum ketika melihat matanya yang indah. Meskipun dia sudah memiliki perasaan yang samar ketika melihat Harley Ye di Goa Dewa, tetapi ketika wajah itu muncul di depan matanya,
dia sepertinya terjerumus ke dalam mimpi. Perasaan itu seperti mimpi dan khayalan, membuatnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Masih bisakah aku bertarung denganmu dalam hidup ini dan kehidupan ini, sehingga aku bisa mempercayaimu dan menyerahkan beban di belakangku kepadamu? Nancy Ji tersenyum dengan mata berkaca-kaca, matanya tampak kacau dan merendahkan diri. Meskipun mereka sudah menjadi masa lalu, tetapi bisa melihat orang itu dari kejauhan juga merupakan anugerah dari Tuhan. Benar-benar tidak menyangka, ekspresi Naura Su yang berada di samping menjadi tertarik. Ketika mengatakan itu, dia tidak lupa untuk melirik Nancy Ji yang berada di sampingnya. Ketika melihat mata Nancy Ji yang berkaca-kaca, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit terkejut. Kenapa kamu melihat sampai menangis? Harley Ye. Di sisi lain, Yona Sangguan yang melihat wajahnya dengan jelas ini tercengang. Betapa akrabnya wajah itu, sudah lama terukir di dalam hatinya. Dalam perubahan dari tahun ke tahun, itu tidak akan menjadi semakin buram. Harley Yeku. Dua garis air mata mengalir di pipinya, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh ke arah Harley Ye, seolah-olah dia bisa melihat melalui formasi batas wilayah dan menyentuh perubahan wajahnya yang lelah. Dia sepertinya bisa merasakan suhu yang telah lama hilang dari wajah itu. Dia terus menatap matanya, karena takut adegan di depannya akan berubah dari ingatan menjadi kenangan ketika dia berkedip. Dewa pembunuh Herikin, Dewa Pil Harley Ye. Ekspresi Melanie Sangguan yang berada di samping tampak tidak percaya, kaget dan kacau. Mana mungkin dia akan terpikir bahwa dua pahlawan yang tak tertandingi ini merupakan orang yang sama. Pantesan kamu akan mengembalikan tas penyimpanan yang kamu rampas kepadaku, pantesan kamu akan menyelamatkanku walaupun harus mengorbankan esensi sejati kamu. Mata indah Melanie Sangguan tampak sangat kacau. Orang yang disukai kakak dan adik adalah pahlawan yang tak tertandingi. Satu adalah dewa pembunuh, satu adalah dewa pil. Mereka semua bernama Harley Ye. Harley. Di tengah kerumunan, tubuh Andrian Haotian sudah gemetaran. Matanya yang bijaksana penuh dengan air mata yang mengaburkan pandangannya, tetapi air mata justru melintas sosok pria yang bersinar terang. Sama seperti orang lain, mana mungkin dia akan terpikir bahwa anaknya masih hidup, mana mungkin dia akan terpikir bahwa anaknya adalah Herikin, sang dewa pembunuh. Dia juga tidak akan terpikir bahwa orang yang membantu keluarga bangsawan Haotian melewati kesulitan juga merupakan anaknya. Sebelumnya jarak mereka sangat dekat, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Pantesan kamu meminta ukiran kayu denganku. Kata-kata Andrian Haotian bergetar. Kamu yang dulu pernah pergi ke keluarga bangsawan Haotian ini lebih suka melihatku terluka daripada mengakui identitasmu denganku. Harley, apakah kamu masih membenciku? Pada saat ini, dia merasa penuh kejutan dan kegembiraan, tetapi dia mengabaikan Azula Haotian yang berada di sebelahnya. Dewa pembunuh Herikin adalah adikku. Ketika Azula Haotian mengatakan ini, air mata mengalir dari matanya yang indah. Kekasihnya seperti pahlawan yang tak tertandingi yang berada di mimpi. Mimpinya telah menjadi kenyataan, tetapi kenyataan ini benar-benar kejam dan menjadi takdir yang penuh lubang. Pada saat ini, dia tidak bisa membedakan antara kejutan dan kesedihan lagi. Dia tidak tahu apakah harus terkejut bahwa kakaknya masih hidup, atau harus sedih karena kekasihnya ternyata adalah saudara tirinya. Dia bahkan tidak tahu apakah air matanya adalah kejutan atau kesedihan. Melihat Azula Haotian seperti ini, Salihua yang berada di samping tidak tahan dan menghelakan nafas. Jika orang itu adalah Herikin, maka putrinya mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjalin sebuah pernikahan dengannya. Tetapi jika orang itu adalah Chen Ye Haotian berarti mustahil. Terkejutkan, hampir ketakutan hingga menangis. Di sisi lain, Master Tai dan Stanley Wu menegakkan telinga mereka. Mantap sekali.
si Den Yu yang berada di sampingnya mengelus kumisnya. Orang ini pandai berpura-pura. Di antara kerumunan, Tuan Suge membelai jenggotnya sambil berkata demikian. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi, dia memang harus memiliki sikap yang tak tertandingi, seperti ayah. Desi yang berada di samping tersenyum dan menatap Harley Ye seperti melihat ayah dirinya. Alones, apakah ada tekanan? Tuan Suge melirik ke arah Alones yang berada di sampingnya. Harus aku akui, aku sudah lama memiliki kesadaran seperti itu. Melihat Harley Ye di formasi batas wilayah, Alones menunjukkan senyum langka. Dia adalah junior satu-satunya yang paling menakjubkan yang pernah aku lihat. Pencapaiannya pada masa depan tidak akan berada di bawah Raja Pisau dan Swordsman. Atau bisa dikatakan kami sedang menyaksikan kebangkitan seorang kaisar. Poni tersenyum lembut, pemuda dunia yang tidak ada taranya. Dia tersenyum simpul. Tuan Suge terkejut secara tidak sadar ketika melihatnya. Master, di sini, sekelompok kultivator sedang memandang Master Ling Zhen. Kami semua faksi akan menganggap melenyapkan iblis sebagai tugas kami. Master Ling Zhen melemparkan jubahnya dan tampak arogan. Meskipun dia terlihat tenang di luar, tetapi di dalam hatinya sangat ketakutan. Hingga pada saat ini, kepalanya masih sedikit pusing. Harley Ye yang sudah mati ternyata masih hidup, dan dia merupakan dewa pembunuh Herikin. Hasil ini di luar dugaannya, membuat dia tidak bisa terima. Pelatihan jalan iblis harus dimusnahkan lagi. Mata Master Ling Zhen bersinar dengan dingin, dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Ketika duel ini berakhir, dia akan memanggil semua pahlawan untuk membunuh iblis itu sekali lagi. Mana mungkin dia masih bisa hidup. Ekspresi orang-orang sekte Zeng yang berada di sini tampak murung. Harley Ye mengungkapkan identitas aslinya, jauh melebihi dugaannya, tetapi tidak peduli dewa pembunuh Herikin maupun dewa pil Harley Ye, keduanya memiliki dendam terhadap sekte Zeng yang mereka. Ketika memikirkan hal ini, cahaya dingin di mata semua orang terus bersinar. Bagaimanapun, dia harus mati pada hari ini. Kakak seperguruan, di sini, semua leluhur sekte King Yun menatap ke leluhur sekte King Yun. Mari kita lihat dulu. Leluhur sekte King Yun menarik napas dalam-dalam. Hanya saja dia tidak seperti sekte Zeng yang, dia lebih tenang daripada mereka. Menurutnya, tidak peduli dewa pil Harley Ye maupun dewa pembunuh Herikin sama-sama lebih aneh dari yang dia bayangkan. Orang-orang seperti itu harus menjadi temannya, atau segera menghilangkan akar penyebab masalah ini. Entah kenapa, dia lebih suka yang pertama. Idenya ini bukan tanpa alasan. Beberapa kali dia tidak bisa membunuh Harley Ye, hal ini cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Jika tidak ada kepastian mutlak untuk membunuhnya, hal yang terbaik adalah tidak menjadi musuh dia, karena potensi Harley Ye terlalu besar. Sekali berdiri di tim yang salah, maka hal itu akan menjadi sebuah bencana. Harley Ye, ekspresi Master Tong Xuan sangat suram. Ketika dia mengucapkan kata Harley Ye, dia masih menggertakkan giginya. Ini sudah berapa kalinya, murid yang dia singkirkan berulang kali melanggar harapannya. Terlalu banyak orang berulang kali tidak mematuhi perintahnya karena Harley Ye. Sekarang Harley Ye masih hidup, hal yang membuatnya berpikir secara tidak sadar adalah benar dan salah dirinya. Tentu saja, mana mungkin orang seperti dia yang begitu terhormat dan memproklamirkan diri sebagai sekte Heng Yue ini akan melakukan kesalahan. Di dalam belitan antara benar dan salah ini membuat dia memiliki kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh yang mengerikan. Dibandingkan dengan dia, Master Sekte Heng Yue mereka jauh lebih semangat. Dulu, mereka memilih Zendi Yi, karena menurut mereka Inang Zendi Yi lebih cocok menjadi instruktor. Namun, mereka pada akhirnya mengetahui betapa sombong dan angkuh Zendi Yi yang telah menjadi instruktor.
mereka pun mengetahui bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah. Mereka berkali-kali ingin menurunkan Zendiyi, tetapi jika menurunkan Zendiyi, mereka bisa mendukung siapa lagi? Setelah kematian Harliye, di seluruh sekte Heng Yue tidak dapat menemukan siapapun yang bisa bersaing dengan Zendiyi. Sekarang, melihat bahwa Harliye masih hidup, mereka telah melihat harapan. Bukankah ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka? Air yang tergenang di sekte Heng Yue membutuhkan batu besar Harliye untuk memicu ombak. Mereka semua adalah orang-orang tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Beberapa hal telah terlihat dengan jelas, siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang lebih cocok menjadi instruktur sekte Heng Yue, siapa yang akan melindungi sekte Heng Yue pada masa depan. Mereka telah melihat perbedaannya ketika topeng tersebut hancur. Bersambung.